supaya tidak terjebak pada segala hal yang merendahkan wibawa dan kehormatan kita, bukan hanya di hadapan Allah tapi juga di hadapan manusia. Ya, karena itulah sebetulnya ketika seseorang, maaf lompat sedikit, ketika seseorang misalnya, maaf sekali, ada yang mencuri, sebetulnya perbuatan mencuri itu bisa merendahkan dirinya. Begitu diketahui kan, diekspos, ketahuan, kemudian setelah itu rendah, orang tahu, dicela dan sebagainya. Nah, Allah nggak pengen seperti itu. Allah ingin menjaga diri kita sehingga tampil terhormat, tampil baik. Maka baik, kita akan coba membahas tema spesifik kali ini tentang keutamaan bulan Sya'ban dan kaitannya dengan Ramadan. Pembahasan kita setidaknya akan mengacu kepada beberapa poin berikut. Mohon izin di malam hari ini saya akan banyak sekali mengefektifkan waktunya supaya materi yang kita dapati akan lebih banyak, lebih terukur, dan tentunya akan lebih berkesesuaian dengan persiapan Ramadan kita. Yang pertama, terkait dengan Sya'ban ini, kita akan bahas dari segi pengertiannya dulu, teman-teman sekalian. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban, kan? Lalu yang kedua, terkait dengan aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, ya kan? Lalu setelah itu kita akan sambungkan dengan korelasi Sya'ban dengan Ramadan, ya, Sya'ban dengan Ramadan, sehingga insya Allah apa yang kita lalui di hari-hari bulan Sya'ban ini menuju Ramadan dalam waktu yang tidak lama, bukan hanya kita jalani dengan program, tapi berkesesuaian dengan sunnah atau jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja teman-teman sekalian, Sya'ban. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, ya, Sya'ban, sin besar, ain, ba, nun. Gini ya. Ini adalah bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan yang ditetapkan di tahun Hijriyah, mengacu pada tahun Hijriyah. Ini posisinya yang ke-8 teman-teman sekalian. Kalau kita turunkan dulu dari bulan pertama, namanya Al-Muharram, pakai alif lam ya, Al-Muharram. Demikian. Saya pernah terangkan dengan cukup detail perbedaan antara Muharram, Haram, kemudian Al-Muharram. Secara singkat, kalau Muharram itu dasarnya segala yang diharamkan, tidak diperkenankan, dengan kemudian kalau haram itu hukumnya, mabuk itu Muharram, bertengkar itu Muharram, berperang, berselisih, tidak ada hal yang tidak dibenarkan itu Muharram, hukumnya haram. Korupsi, mencuri dan seterusnya, zina, haram hukumnya, perbuatannya Muharram. Nah, orang-orang di era bahkan sebelum Nabi SAW diutus sudah mengenal bulan ini, namanya Al-Muharram. Bila kita tambahkan waktu di depannya dengan alif lam, ya, tambahan huruf maksudnya, alif dengan lam, diantaranya menunjuk pada momentum, keadaan yang pada saat itu diharapkan meninggalkan segala hal yang terlarang. Kenapa bulan pertama disebut dengan Al-Muharram? Memberikan kesan kepada kita bahwa penduduk pada masa itu bersepakat untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang bisa melahirkan sensitivitas yang negatif, ya. Secara spesifik mereka bersepakat untuk nggak perang dulu, nggak saling memprovokasi dan sebagainya. Jadi dikenal dengan bulan-bulan hurum nanti, ya. Jadi 3 berurutan kata Nabi. Yang pertama Al-Muharram. Ini sejak dari masa jahiliyah kesepakatan ini sudah dibangun. Jadi konsensusnya berlaku bahkan sebelum terlahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan pertama dikenal dengan apa? Al-Muharram. Jadi saya ingin tegaskan kepada teman-teman semua bahwa penamaan bulan-bulan yang tersusun sekarang di tahun Hijriyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah ada, ya. Dan nanti maknanya penamaan bulan itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Jadi di jahiliyah itu apa peristiwanya, itu disebutkan nama waktunya. Termasuk nanti ke tahun. Ya, Nabi kenapa tahun lahirnya disebut dengan tahun gajah? Karena ada peristiwa yang menyertai pada masa itu, datangnya Abraha dengan pasukannya, dengan mengendarai gajah berniat menghancurkan Ka'bah. Yang kemudian mereka secara viral kisahnya binasa seluruhnya. Seperti yang kita ketahui. Ya. Jadi ini pertama dikenal dengan Al-Muharram. Nanti kita akan masuk ketika ada keterkaitan dengan masa Islam, saya akan terangkan. Yang kedua dikenal dengan Safar. Ya. Safar itu ada yang mengatakan dari kata sifar artinya kosong, ada yang juga mengatakan seakar dengan safra atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya. Konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya, mereka berniaga. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Libanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya, berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy. Ya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita iwas saif. Jadi baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena kebanyakan mereka itu keluar beraktivitas, maka daerah yang mereka tinggali itu menjadi sepi, kosong, seakan-akan seperti nggak ada orang. Makanya bulan pada saat mereka pergi itu disebut dengan Safar untuk melukiskan itu. Untuk apa mereka pergi berniaga, mencari emas, emas-emas yang menguning. Karena itu ada yang menyebutkan Safar itu dari sifar, kosong, ada yang mengatakan seakar dengan asfar, ya, untuk mencari sesuatu yang menguning. Ini peristiwanya. Jadi ini saya terangkan dulu di awal-awal penamaan. Kemudian selanjutnya ada Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Ya, ini bulan yang ketiga, gitu kan? Di bulan ini biasanya sudah mulai tumbuh gitu ya, berbunga, ya, sudah mulai kelihatan, ya, ada benih-benihnya, ada mulai berbentuk bunga-bunga. Nah, itu sesuatu yang tumbuh, berbenih, sudah mulai kelihatan, ya, ada mulai bukan hanya kuncup tapi bunga-bunganya, itu orang Arab menyebutnya Rabi', ya, atau dikenal juga dengan musim semi kalau sekarang. Ini awal musim semi, awal musim tumbuh. Ya, lalu setelah itu selesai, maka mereka katakan selesai itu kan berakhir, finish gitu kan, maka mereka katakan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, ya. Ini yang paling tepat ya dibandingkan mengatakan Rabiul Tsani. Kalau Rabiul Tsani, Rabi yang kedua, ya, semi yang kedua, itu secara kata dan makna agak kurang sesuai. Kalau disebutkan dari segi kata, tinjauannya kalau ada Tsani nanti ada Tsalits, ada Rabi' dan sebagainya. Itu dalam tata gramatikal, tata bahasa Arabnya. Tapi kalau kita katakan musim kedua, nanti juga pengertian maknanya ada musim ketiga dan seterusnya. Maka di Arab fasih mengatakan Rabiul Akhir bukan Rabiul Tsani. Jelas ya? Maka di sini nanti Rabiul Akhir berakhir musim semi ini. Di ujungnya selesai, habis, muncul yang kelima. Disebut dengan Jumada. Ya, Jumada. Bukan Jumadi ya asalnya. Tapi Jumada. Jumadal Ula. Nah, ini menunjuk kepada musim gugur. Jadi begitu udah selesai, gugur, semua tumbuh-tumbuhan itu dari mulai bunganya sampai daunnya, kan sudah mulai hilang, berguguran, ya, tiba-tiba kelihatan batang-batangnya dan rantingnya saja, ya, dan mulai mendekat kepada nanti peralihan ke musim panas setelahnya. Jadi ini masa musim gugur yang pertama, perpindahan antara Rabi, di sini pancaroba biasanya, ya, perpindahan dari Rabi al-Akhir ke Jumada. Kemudian yang keenam ada Jumada al-Akhirah. Ya, akhirah. Ya, juga bukan Jumada ats-Tsaniyah, bukan Jumadi tsani, tapi Jumadal Akhirah. Jumada itu menunjuk pada keadaannya, pada musimnya. Sekali lagi ya, yang lebih tepat bukan Jumadi tapi Jumada. Jelas ya? Nah, maka ini musim gugur yang bagian akhir. Masuk nanti musim yang ketujuh, teman-teman sekalian. Nah, yang ketujuh nanti disebut dengan Rajab namanya. Rajab. Nah, ini menarik nih. Kalau ini terkait dengan, ya, kesepakatan, ini terkait dengan aktivitas mereka sehingga menyebabkan tempat tinggalnya itu lebih banyak sepi, ya, mereka gambarkan seakan-akan kosong, hiperbolanya demikian. Ini terkait dengan keadaan musim, ya. Yang ini kembali lagi ke kebiasaan mereka untuk mengagungkan sesuatu, konsensus untuk menyepakati sesuatu yang diagungkan. Maka bulan Rajab itu sama dengan Al-Muharram keadaannya.
Mereka bersepakat di bulan ini untuk mengagungkan bulan yang ketujuh ini dengan membangun kesepakatan di antara mereka agar tidak saling menyerang, agar bersikap yang baik dan tidak saling menyakiti. Ini bulan Rajab di sini. Ya. Kemudian bulan-bulan ini karena ada kesepakatan menjaga kehormatan, ya. Bulan untuk menjaga kehormatan, bulan menjaga dari perbuatan yang buruk, yang negatif dan sebagainya. Dalam bahasa Arab sesuatu tadi saya katakan ya, yang terlarang nggak boleh dilakukan disebut dengan Muharram. Waktunya eventnya Al-Muharram. Jadi udah dimulai dari hari pertama, di bulan pertama. Adapun yang ketujuh ini untuk mengagungkan kembali. Ketika diagungkan ya, dalam bahasa Arab disebut dengan Rajab namanya. Ya, dari kata tarajjub, sesuatu yang agung, yang besar. Ya, yang biasanya yang menjaga ini secara konsisten namanya suku Mudhar. Nah, di sini teman-teman sekalian, hukumnya masih ingat tadi, kan dikatakan haram ya. Haram berkelahi, haram memprovokasi, haram bertengkar. Di antara mereka sepakat tuh, bahkan sebelum datangnya era Nabi Muhammad SAW diutus dan membawa risalah. Nah, asal kata haram sendiri dalam bahasa Arab sebetulnya adalah seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat, ya kan? Nah, hormat itu apa maksudnya? Ya, menjaga diri kita agar tampil dalam keadaan yang baik, yang terhormat dalam bahasa kitanya, tidak ada celahnya. Karena itu datangnya hukum haram sebetulnya untuk menjaga kehormatan diri kita. Supaya tidak terjebak pada segala hal yang merendahkan wibawa dan kehormatan kita. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Ya, karena itulah sebetulnya ketika seseorang, maaf lompat sedikit, ketika seseorang misalnya, maaf sekali, ada yang mencuri. Sebetulnya perbuatan mencuri itu bisa merendahkan dirinya. Begitu diketahui kan diekspos, ketahuan, kemudian setelah itu rendah, orang tahu, dicela dan sebagainya. Nah, Allah nggak pengen seperti itu. Allah ingin menjaga diri kita sehingga tampil terhormat, tampil baik. Makanya muncul hukum haram. Nah, haram itu sudah ada di masa-masa bahkan sebelum eranya Islam pada hal yang disepakati dalam konteks masyarakat, tapi terbatas sifatnya. Ya, seperti di bulan Al-Muharram, Rajab yang diagungkan. Nah, begitu masuk ke bulan ke-8, ini dia nih. Jadi, kalau kita mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban. Sudah mulai terasa panas. Ya, mulai terasa panas. Bahkan nanti puncaknya di bulan ke-9. Saya lompat sedikit dulu ya untuk memberikan pemahaman lebih utuh nanti. Ini mulai terjadi peralihan. Dari sini kan musim gugur nih. Ini pendahuluan panas nih. Ini mulai terasa nih panasnya. Sampai nanti puncaknya akan terasa di bulan 9. Kita bicara sebelum era Islam ya. Baik. Di bulan 9 ini, nanti ada akumulasi puncak panas yang sangat luar biasa, yang sifatnya sangat terik membakar. Jadi kalau nyimpan sesuatu itu, kayaknya saking panasnya bisa hangus gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman bawa kerupuk, kalau di kita kan dia mengecil kan. Nah kalau di Timur Tengah itu bisa terbakar gitu. Hangus gitu ya. Jadi saking teriknya, saking panasnya. Itu sesuatu yang membakar, itu disebut dengan yang terik membakar, disebut dengan ramadha namanya. Atau ramdha, ya, dari kerikil yang panas terbakar. Ya, ramadha atau ramdha. Jadi kalau orang Arab itu berjalan, beraktivitas, terus dia menapak di gurun-gurun pasir, atau misalnya di bukit-bukit yang ada kerikilnya dan merasa panas, nah itu mereka mengatakan ramadha atau ramdha. Kalau itu bertambah panasnya dan saking panasnya seperti seakan membakar, maka rubah menjadi bentuk superlatif. Ujungnya ditambah dengan alif dan nun. Dari Ramadhan tambahkan alif dan nun. Plus alif dan nun. Jadi Ramadhan, ini asalnya. Ya, ini secara kata asalnya demikian, Ramadhan. Nah, jadi penamaan Ramadhan ini sudah ada sebelum era Islam. Ya, dalam konteks yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi lahir bahkan sudah ada nama Ramadan, tapi spesifik hanya menunjuk kepada cuaca yang terik membakar saja. Saking membakarnya, saking panasnya, maka dinamakan dengan Ramadan. Panas membakar, panas terik. Ya, terik membakar. Baik. Nah, kalau sudah muncul musim panas yang terik membakar ini, maka potensi-potensi untuk menemukan sumber air menjadi terbatas. Ya, karena oase pun beberapa bagian bisa kering. Saking panasnya kan terserap, teman-teman. Ya kan, kita sudah pahami betul kan? Di pelajaran-pelajaran, bahkan di fisika yang kita ketahui kan, serapan-serapan itu dari yang ada, kalau semakin panas gitu kan, maka
air-air yang mengumpul itu bisa terserap menjadi awan dan mungkin juga turun hujan dan sebagainya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, ini bisa kering beberapa sumber. Karena itulah masyarakat memutuskan sebelum tibanya musim panas terik yang membakar ini dan sulit menemukan sumber-sumber air, maka setiap suku-suku dikenal dengan kabilah-kabilah. Ya kan? Kabilah itu dari bahasa Arab, dari kata qabilah. Ya, qabilah jamaknya qabail. Kata qabilah begini. Qabilatun. Ya, qabilah. Jamaknya qabail. Contohnya Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya. Nah, jadi di kabilah-kabilah suku itu sepakat di kalangan masyarakat bahwa mereka mesti menyebar, dikasih gugus tugas lah, task force, ya, kasih gugus tugas, ini kamu ke daerah A, ini kamu ke daerah B, berpencar masyarakat itu untuk mencari sumber-sumber air agar bisa dikumpulkan di awal sebagai persiapan untuk hadirnya bulan Ramadan, situasi yang panas, terik, membakar. Maka menyebarnya masyarakat dari kabilah-kabilah ini, masyarakat dalam bahasa Arab disebut dengan sya'bun. Ya, sya'bun. Sya'b. Jamaknya nanti syu'ab. Ya, atau nanti syu'ub. Seperti di Quran surah 49 ayat 13, syu'uba wa qabail. Ya. Ini ya. Jelas? Kalau mereka tersebar untuk mencari sesuatu, maka orang Arab mengatakan tasya'ab, ya tasya'ub, ya tasya'aba, ya tasya'abu, tasya'uban, nyebar semuanya, ya. Nah, penyebaran ini kalau disifati secara masif, berbentuk superlatif, banyak yang menyebar, semangat untuk mencari, maka berubah kalimatnya menjadi sya'ban. Seperti Ramadan jadi Ramadan, sya'ab jadi sya'ban, ya kan? Jadi bulan ke-8, kenapa disebut dengan Sya'ban? Pada mulanya, di bulan ini, masyarakat di era-era jahiliyah mempersiapkan diri untuk mencari bekal-bekal spesifik dalam bentuk air, sumur-sumur, oase-oase yang mereka kumpulkan untuk disimpan menjelang persiapan bulan ke-9. Itu asalnya. Jadi begitu masuk bulan ke-9, mereka sudah punya persediaan air. Jadi kalaupun nggak keluar, ya kan? Tapi sudah ada yang cukup setidaknya selama sebulan ke depan. Nah, karena ini panas terik membakar, ya maka aktivitas pun agak sepi, agak tipis. Rata-rata mereka beristirahat dan sebagainya. Ya, situasinya juga menyesuaikan yang bisa dikerjakan saja. Sampai nanti muncul bulan yang ke-10, disebut dengan Syawal. Ini sudah mulai, teriknya itu sudah mulai menipis, terasa teduh kembali. Bulan ke-10 disebut dengan Syawal. Ya. Kenapa disebut dengan Syawal bulan ke-10 ini? Karena di bulan ke-10 ini sudah mulai berdatangan penduduk-penduduk dari luar Arab, sekitaran Hijaz, dari luarnya mulai datang. Dari Yaman, dari Syria, dari macam-macam tuh ya, ke Syam, ya, Yordania, Lebanon, sekarang tuh datang dari Syam, dari Yaman, datang ke titik pusat di Mekah, di area Ka'bah. Untuk apa? Mereka ingin berhaji, karena nanti syariat haji ini dari era Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi diajarkan dengan putranya Ismail alaihissalam, ya Ibrahim dan Ismail alaihissalam, itu sudah ada petunjuk risalahnya. Cuma nanti ada fase-fase yang bergeser. Di fase-fase ketiadaan Nabi dikenal dengan Ahlul Fatrah, ada beberapa orang menyimpang sehingga mengganti ritual itu yang tadinya dengan cara yang benar, ritualnya masih ada berputar tawaf. Tapi diganti dari bacaannya, dari penampilannya, sampai ada yang maaf ya tidak menggunakan pakaian, ada yang bersiul-siul, ada yang tepuk-tepuk, tapi mereka meyakini itu sebagai ibadah ya. Nah, maka datang berkumpul. Jadi mulai di awal di bulan ini, mulai datangnya. Jadi tidak spesifik di waktunya di bulan ke-12. Mereka datang lebih awal supaya mempersiapkan diri ya dari perjalanan, kemudian bisa istirahat di beberapa titik untuk bisa bersih-bersih dulu, yang kelak nanti tempatnya disebut dengan mikot. Asalnya tempat-tempat sumur tuh. Jadi siapa yang lewat, baik mau dagang ataupun mau berhaji, berhenti, minum di situ, bersih-bersih dulu, sehingga mereka bisa punya energi lagi saat beraktivitas sampai ke sini. Nah, karena
di bulan ke-10 ini datang banyak orang dari luar, berkumpul banyak, kan, di area-area sekitaran Mekah dan sekitarannya atau di Hijaz, maka jumlah penduduk seakan-akan meningkat, jadi banyak. Nah, meningkat dari pertambahan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan Syawal. Makanya bulan ke-10 kenapa disebut dengan Syawal? Asalnya adalah terjadi peningkatan penduduk di area sekitaran Mekah dan sekitarannya. Itu asalnya. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menunggu sampai bulan ke-12, berangkat dari awal, terus dari Syawal berangkat, datang, tunggu, mulai menyiapkan, kalau yang mau jualan di lapak-lapak, kalau mau persiapan, mereka sudah persiapan di beberapa tempat, sehingga orang-orang Arab yang biasanya keluar dari situ untuk berniaga, untuk merantau, nah karena orang yang dikunjungi datang ke situ, mereka memilih duduk-duduk santai. Dalam bahasa Arab, duduk-duduk santai disebut dengan Dzulqi'dah. Ya? Ada yang menyebut juga dengan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Ya, Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah, bulan 11. Bulan duduk-duduk santai karena yang dikunjungi itu telah datang. Baik ya, untuk apa? Untuk menuju bulan puncak yang ke-12 pada pelaksanaan haji. Nah, itu akan diabadikan di Quran nanti dengan munculnya ayat 198 ya sampai dengan ayat ke-203. Kalau urutan haji dan umrohnya dari 196. Tapi nanti terkait dengan niaga, ada yang haji, ada yang niaga dan sebagainya, itu dari ayat 198 sampai ke 203-nya sampai kemudian ke Mina. Nah, ini bulan ke-12 dikenal dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji yang banyak orang kemudian datang dengan dua tujuan, baik untuk menunaikan ibadah ataupun juga ada yang hanya sekedar berniaga saja. Ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Ya, kalau cuma datang mau jualan juga nggak ada dosanya, tapi nggak ada pahalanya juga. Jadi nanti orang datang ke musim haji itu, ya pada akhirnya ada dua tujuan, ada yang betul untuk ibadah, ada yang berniaga. Nah, ini teman-teman, pada asalnya demikian. Ya. Nah, secara singkat saja, sekarang karena kita sedang ingin menerangkan tentang Sya'bannya, jadi di bulan ke-8 di era sebelum Nabi SAW diutus, bulan ini dijadikan sebagai momentum oleh masyarakat untuk mencari air, ya, menyebar untuk menemukan sumber-sumber air sehingga dapat dikumpulkan menuju persiapan bulan Ramadan. Setelah tiba era Islam, ada sesuatu yang menarik, ya. Hal yang pertama, sebelum sampai ke Sya'ban, nama-nama ini semua dipertahankan. Baik kan? Nama-nama ini semua dipertahankan, tidak dirubah. Jadi tidak semua yang ada di tradisi jahiliyah misalnya itu seketika dirubah, tidak. Nanti ada 3 pendekatan. Ya. Pendekatan yang pertama, kalau bertentangan dengan syariat, sama sekali bertentangan, itu nanti dihilangkan, diganti dengan yang lebih baik. Ya kan? Banyak sekali yang hal-hal yang terkait demikian. Contohnya ya yang paling ekstrim dari aspek akidah misalnya penyembahan, kan, dari terhadap patung misalnya dan sebagainya, yang ini bertentangan dengan syariat dalam bab tauhid tentunya. Nah, ini kemudian diganti secara total, ya kan, diluruskan kepada konsep yang benar, dan itu pun dijelaskan rinci sekali. Kenapa Tuhannya Allah, kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Yang kedua, nanti ada yang kemudian diterima tapi caranya dibenarkan. Ya, misal dalam hal kelahiran, mereka seringkali nanti memotong satu binatang tertentu, nanti darahnya dioles-olesin ke bayi yang baru dilahirkan. Dengan harapan dengan mengoleskan itu ada capaian-capaian atau harapan-harapan tertentu. Oleh Islam diganti nanti dengan hadirnya akikah. Ya, jadi ada akulturasi budayanya diserap, tapi diganti dengan akikah, diluruskan maknanya. Dan yang ketiga, ada yang kemudian diterima secara total, ya, dan total ini maknanya dipertahankan atau disambungkan dengan nilai-nilai dalam syariat. Yang seperti diterima total, kayak abu-abu gitu kan, itu untuk menghormati orang tua yang baru punya anak pertama. Sehingga Rasulullah pun SAW dikenal dengan Abul Qasim. Itu menunjuk kepada anak pertama yang terlahir untuk menghormati statusnya yang berubah menjadi ayah dan istrinya berubah menjadi ibu. Itu untuk penghormatan. Ya. Nah, kemudian seperti yang ini diterima, tapi ada kesesuaian makna yang sebelumnya hanya hampa terkait dengan peristiwa dan gambaran-gambaran cuaca saja. Sekarang ada korelasi yang terkait dengan nilai-nilai dalam perjalanan syariat. Ya, contoh, kita ingin gambarkan ke sini misalnya. Satu aja. Kenapa bulan pertama disebut dengan Al-Muharram? Yang tadinya menunjuk pada konsensus untuk tidak bertindak yang buruk.
semua menjaga kesepakatan dalam kebaikan, itu dipertahankan. Bahkan sama disebut dengan bulan Hurum. Maka disebut tahunnya tahun Hijriyah. Hijrah, ya-nya menunjuk kepada nisbah, taknya ke sifat. Jadi kalau orang ingin berhijrah, ikut berhijrah, punya sifat orang hijrah, hal yang pertama harus ia lakukan adalah meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlatih meninggalkan yang diharamkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dia bisa melakukan itu, maka nanti sifar, ya, dia akan terbebas dari dosa, nol. Ya, maksiatnya nol, dosanya nol, sehingga ada potensi-potensi untuk banyak berbuat baik. Ini di antara contoh-contohnya. Ini saya berikan 2 untuk mempercepat mengantarkan ke Sya'ban. Sekarang, jadi pada masa era Islam dipertahankan semuanya termasuk Sya'ban. Apa kaitan Sya'ban yang dulunya hanya sekedar mencari air saja dengan konteks keadaan atau pemaknaan di era Islam yang khususnya nanti terkait dengan aktivitas Rasulullah SAW dan korelasinya dengan Ramadan. Kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mohon izin jeda sejenak, waktu Indonesia bagian Barat telah memasuki Isya, ya, sudah masuk waktunya, akan berkumandang adzan. Kita jeda, setelah Isya kita sambungkan kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.